Dalam situasi pandemi seperti ini, mana yang Anda prioritaskan? Kalau saya lebih penting memprioritaskan yang penting efeknya cepat duluan. Nih, artinya di kuadran 1 dan kuadran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Banyak yang nanya ke saya, Mas Dodi, saya habis ikut workshop tentang operation, saya habis ikut workshop tentang branding, saya habis ikut workshop tentang jualan. Kemudian saya kebanyakan ide nih, saya sampai bingung. Tadinya saya nggak punya ide, setelah saya banyak ikut workshop, saya malah kebanyakan ide. Jadi malah juga bingung juga mana yang mau dieksekusi. Nggak punya ide sulit eksekusi, punya ide, kebanyakan ide juga sulit eksekusinya. Jadi terus harus gimana nih Mas Dodi kalau saya kebanyakan ide? Mana dulu yang saya eksekusi? Nah, ikuti video ini sampai selesai. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan jawabannya bagaimana caranya menentukan prioritas ide yang akan dieksekusi. Ikuti sampai selesai. Nah, oke teman-teman, gimana caranya kalau kita hari ini kebanyakan ide? Oke, gini ya caranya. Saya punya sebuah matriks yang saya dapatkan dari David Eker di buku Strategic Marketing. Matriks ini disebut dengan analisis impact atau dampak analisis atau cara menganalisa dampak dari sebuah eksekusi. Ada sebuah matriks atau kuadran seperti ini. Dibagi jadi 4 dulu. Oke, bagian yang atas dampaknya cepat dan lambat. Jadi misalnya ada sebuah ide, ada kemungkinan ketika ide itu dieksekusi, dampaknya cepat dan mungkin juga dampaknya lambat. Betul kan? Nggak mungkin semua ide Anda ketika Anda eksekusi semuanya akan berdampak cepat. Itu nggak mungkin. Pasti ada ide-ide, kalau dieksekusi ada yang bisa berdampak cepat dan ada yang bisa berdampak lambat. Oke, kemudian sumbu Y, sumbu yang vertikal. Di sini dampak juga, tapi di sini besar dan di sini kecil ya. Jadi di sumbu X-nya dampaknya cepat dan dampaknya lambat. Di sumbu Y atau sumbu vertikal dampaknya besar dan dampaknya kecil. Ada sebuah ide, misalnya nih Anda punya 10 ide. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda tulis dulu ide Anda. Misalnya setelah Anda ikut workshop tentang branding, perbaiki konten misalnya idenya. Perbaiki konten. Kemudian pasang Facebook Ads misalnya. Kemudian setelah dapat ide ganti visual identity. Kok saya jadi kepikiran ya setelah ikut workshopnya Mas Dodi, jadi kepikiran untuk buat visual identity. Yang keempat, kemudian terpikir untuk melakukan research. Oke, melakukan riset. Nah, ini Anda bisa tulis ide-idenya sampai bawah, tulis dulu semua sampai habis idenya ya. Kalau sudah, setelah itu ide-ide ini dimasukkan ke kuadran-kuadran di sini. Contoh misalnya, kita ngomong yang nomor 2. Saya akan melakukan penggantian visual identity. Nah, pada saat Anda berpikir, saya mau ganti visual identity, ketika ini saya eksekusi, masuk di kuadran manakah? Kuadran pertama, yang artinya apa kuadran pertama ini? Dampaknya cepat dan besar. Ya, dampaknya cepat dan dampaknya besar. Oke, kuadran kedua. Dampaknya besar tapi lambat. Ya, dampaknya besar tapi lambat. Kalau yang pertama dampaknya besar dan cepat. Misalnya ini dieksekusi, wah, ini langsung besok langsung dapat omset besar. Nah, itu artinya dampaknya cepat dan omsetnya besar. Nah, artinya dampaknya besar, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kuadran di mana dampaknya cepat dan dampaknya kecil. Cepat nih dampaknya. Dieksekusi hari ini, langsung besoknya langsung ada dampaknya. Tapi kecil dampaknya. Nah, ini masuk kuadran ketiga. Kuadran yang keempat adalah dampaknya kecil dan lambat. Oke ya. Kuadran yang keempat dampaknya kecil dan lambat. Misalnya nih, Anda eksekusi, ada sebuah ide Anda eksekusi, dampaknya mungkin terjadi 1 tahun kemudian.
dan kecil lagi dampaknya. Sehingga untuk ide ini saya sarankan yang masuk ke nomor 4 Anda buang dulu lah. Anda nggak usah hiraukan yang ini dulu. Ya. Sehingga dengan adanya matriks ini akan membuat Anda berpikir secara rasional. Membuat Anda berpikir secara logis. Anda akan bisa, teman-teman akan bisa menentukan prioritas ide-ide mana yang akan teman-teman eksekusi dahuluan tanpa adanya kebingungan sama sekali. Oke, nah misalnya dari semua ide ini Anda masukkan, masuk kuadran 1, 2, 3, atau 4. Mana yang diprioritaskan paling awal? Tentu saja bagian yang besar dan cepat. Ya, jadi fokuslah dulu besar dan cepat. Kenapa kok kita perlu melakukan sebuah prioritas seperti ini? Karena sumber daya kita terbatas teman-teman semuanya. Sumber daya kita itu apa sih? Sumber daya kita yang paling besar ya, yaitu sumber daya yang paling besar adalah waktu dan uang. Pertanyaan saya, Anda tidak membutuhkan matriks prioritas yang tadi kalau uang Anda unlimited. Wah, keren kan? Wah, saya nggak butuh analisa dampak karena uang saya unlimited. Saya bisa cetak uang kapan aja. Nah, itu Anda tidak butuh analisa dampak. Ketika resource Anda terbatas, maka Anda perlu prioritaskan. Prioritaskan kemana? Yang dampaknya besar dan efeknya pun cepat. Oke, resource yang kedua adalah uang. Oh, maaf ya. Tadi yang uang berarti yang saya bahas. Kalau uang Anda, yang pertama ada, yang kedua adalah waktu ya. Maaf, kebalik tadi. Waktu Anda terbatas, apalagi dalam musim pandemi seperti ini kita membutuhkan strategi-strategi yang cepat hasilnya. Maka kita butuh ide-ide yang ketika dieksekusi hasilnya besar dan cepat. Kalaupun misalnya dalam situasi pandemi seperti ini, mana yang Anda prioritaskan? Kalau saya lebih penting memprioritaskan yang penting efeknya cepat duluan. Nih, artinya di kuadran 1 dan kuadran 3. Ya, ketika di musim pandemi seperti ini, saya menyarankan teman-teman untuk fokus ke ide-ide yang ada di kuadran 1 dan ada yang di kuadran ketiga. Artinya apa? Yang penting cepat dulu. Entah besar, entah kecil, yang penting hasilnya cepat duluan. Kenapa? Karena Anda membutuhkan cash flow kalau bisnis Anda kena dampak yang negatif. Oke, begitu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat tips saya hari ini. Kalau teman-teman belum subscribe, teman-teman tolong subscribe. Supaya apa? Dan bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update-update video saya terbaru tentang strategi-strategi branding untuk UKM yang lainnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.